Oh, edan wae. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Diki Channel. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat-sehat selalu. Yang penting berpositif thinking. Oke, hari ini saya ingin buat sebuah video. Video itu sudah lama yang menjadi permintaan atau request dari para teman-teman subscriber Diki Channel sebagian. Ada yang selalu meminta kepada saya untuk membuat sebuah video atau mereview, yaitu rumah saya yang sebelum saya di desa sini di daerah kota. Sebenarnya saya agak begitu malu ya untuk membuat sebuah video yang satu ini. Karena apa? Mereview rumah saya yang satunya itu, yang sebelum saya di sini itu nggak layak sebenarnya, nggak layak untuk direview. Tapi apa boleh buat, tetap permintaan subscriber tetap saya turuti. Mbok menawa iso berguna ya, mbok menawa bisa untuk pembelajaran kita juga, untuk motivasi juga ke panjenengan semuanya. Memang lakon adili kudu dilakoni, karena dari nasibnya atau perjalanan hidup seseorang itu beda-beda ya. Sebelum saya mereview rumah saya itu, saya ingin menceritakan sedikit perjalanan hidup saya, sedikit saja, biar nanti panjenengan mudeng dan ngerti kenapa lalai gini. Saya itu nikah tahun 1997 bulan Mei. Dari SMA sampai nikah saya itu selalu nggak merepotkan orang tua. Saya selalu mandiri, karena ya wis iso golek duit ra ketang sithik ya. Dan waktu itu kan saya juga tahun 90-an kan termasuk dalang muda yang berbakat, lumayan diterima oleh masyarakat ya. Akhirnya 97 saya nikah. Saya tahun 97 menikah dengan seorang gadis kelahiran Kediri. Saya nikah, setelah menikah saya mencari kontrakan, langsung mencari kontrakan di sebuah perumahan tipe 21. Setelah punya anak, saya pindah lagi untuk yang lebih besar ke tipe yang 36, masih satu lingkup. Di situ saya 3 tahun. Tahun 2000 saya pindah di rumah milik almarhum Ki Mantep Sudarsono yang berada di dekat rumah saya. Dekat rumah bapak saya. Saya di situ kira-kira tahun 2000 sampai 2006, sekitar 6 tahun ya. Di situ saya ya lumayan mulai berkembang ya, mulai karir saya masih stabil ya, masih stabil intinya karir saya. 2006 akhirnya saya pindah lagi, itu rumah sendiri. Alhamdulillah akhirnya bisa memiliki rumah sendiri tanpa ngontrak. Selama 9 tahun akhirnya bisa menempati rumah sendiri. Membeli rumah yang sudah jadi, akhirnya saya bangun, saya perbarui, saya ben apik piye intine gitu, supaya layak untuk ditempati. Karena waktu itu ya masih karir saya masih stabil, masih bagus. Saya di situ di Desa Mbangwan Bener, Kecamatan Lampal, Kabupaten Sragen, satu kelurahan dengan rumah saya yang sekarang. Alhamdulillah selama di Mbangwan saya rezeki saya masih stabil, masih bagus. Wayang masih komplit, boleh wayang prodo, wayang apapun, wayang sapet, intinya saya mempunyai wayang lah. Wayang peralatan semuanya komplit. Dan di situ saya hitungannya kehidupan saya lumayan bagus. Ora keri karo kancane lah, wong nyatane yo aku tahu di mobil dalam waktu bersamaan itu 3 mobil. Kendaraan pit motor ku ya nek 5 ya. Trele loro kelinganku, terus lainnya apa saya agak lupa.
Pada tahun 2013 saya bermain, tapi dalam tanda kutip ya. Akhirnya saya setelah bermain saya habis-habisan intinya. Mulai rumah dijual, kendaraan dijual, semuanya perlengkapan wayang dijual. Wayang pun habis. Intinya saya habis-habisan pada tahun itu. Karir saya mulai turun. Saya pindah rumah di rumah orang tua. Orang tua mempunyai rumah kosong. Saya tempati di situ. Sebenarnya saya tidak mau untuk menempati rumah itu. Karena apa? Itu tidak layak untuk ditempati. Karena rumahnya masih rumah 40% lah. 30-40% lah rumah itu. Hitungannya ora layak untuk ditempati. Apalagi pada saat itu saya masih menjaga nama baik saya. Walaupun saya hancur, bagaimana tetap saya menjaga nama baik saya. Tapi apa boleh buat, saya harus begitu. Akhirnya saya menempati rumah itu. Sebenarnya di kecil saya tidak bisa menerima untuk tempat tinggal di situ. Tapi karena keadaan yang mengharuskan saya harus berdomisili di situ, bertempat tinggal di situ, walau berat, istri, anak, semuanya berat. Karena hitungannya berbanding arah dari rumah yang Bangwan ke kota itu ibarat bumi dan langit, 180 derajat. Tapi ya mau lakon adili dilakoni, walaupun lakon sehingga menungso dhewe. Saya selama di situ agak semune menutup diri, menutup profil saya, bio data saya. Intinya rumah saya sembunyikan. Jangan sampai banyak orang yang tahu bagaimana posisi rumah saya. Tahunya saya tempat tinggal di kota. Karena jujur saja, waktu itu saya malu. Saya agak malu. Saya agak isih duwe gengsi, isih duwe isin, dan lain sebagainya. Karena saat itu saya masih gengsi, isih tak gundeng. Mulai berjalan 2 tahun di situ, karir saya mulai agak meredup. Mulai meredup. Akhirnya saya dasarnya aku ini wonge tidak patah semangat untuk bertanggung jawab menghidupi keluarga. Akhirnya saya beralih profesi. Intinya saya tidak berkecimpung ke dunia kesenian. Karena saya hitungannya waktu itu saya wis koyo ora paling dalam, tapi ekonomi masih stabil. Tapi urung iso apa-apa. Akhirnya di situ saya 4 tahun alhamdulillah bisa membeli tanah. Walaupun itu tanah keluarga, tapi di situ saya membeli bersama ibu saya. Dibantu oleh ibu saya, almarhum ibu saya dan bapak saya membeli tanah itu, tanah keluarga. Setate aku tuku. Setelah saya bisa beli tanah itu, saya belum tergelitik untuk membangun, karena belum ada niat. Dasar yo nggak rumah kan yo ngerti dulu. Padahal waktu itu saya hitungannya nyekel duit lah, karena bekerja selain dalang ya, saya punya sampingan. Hitungannya sampingan saya itu kalau untuk sebenarnya kalau niat buat rumah sebenarnya bisa. Sampai teman-teman itu nggak pengen dana, bentang kayak rumah, wong kowe anakmu gede-gede sama. Saya belum tertarik untuk buat rumah. Saya masih menuruti ego saya, menuruti kemauan saya, isi sakarepe dhewe. Berjalannya waktu, anak-anak mulai berontak. Akhirnya anak-anak saya berontak, terutama yang kecil. Apa rumahnya kok jelek? Itu rumah teman saya bagus, bla bla bla. Berjalan waktu, saya agak goyah. Akhirnya cucu saya lahir. Disitulah istri saya mulai ngomong, "Pak, wis diputu lho. Saya putune mae cilik. Menek putune wis sombrangkan sapa apa kok gak piye." Nah, disitulah saya mulai terketuk hati saya. Akhirnya pada 2021 bulan Maret saya mulai bisa bangun rumah. Makanya saya mulai pindah sini baru bulan Mei ya. Sebenarnya rumah itu belum selesai lah. Itu masih
masih 30% lah rumah yang saya tempati ini. Tapi tidak apa, yang penting alhamdulillah wis omahe dhewe. Semuanya kalau niat yang tulus, niat yang baik pasti Gusti Allah meridhoi. Apapun yang terjadi sebut embuh piye caranya. Nah, itulah sedikit perjalanan saya. Makanya biar panjenengan nanti tidak kaget untuk melihat rumah saya yang sebelum saya pindah dari sini. Kita review ya rumah saya ya, tapi mohon maaf ya, Maya lah. Sebenarnya tidak layak untuk saya pamerkan, tapi ya tidak apa-apa lah. Biar panjenengan tahu, ini juga bisa buat menawi seluruh pembelajaran panjenengan semuanya ya, yang masih sak ngisorku hitungannya apa sing durung mapan atau apapun, iso nggo pembelajaran. Karena hidup itu pasti penuh lika-liku, penuh tantangan, penuh laku. Apapun disyukuri ya. Oke, kalau gitu kita lihat ya review rumah saya yang kelima. Yuk kita tunggu. Nah inilah guys rumah yang saya tempati selama 7 tahun ya, 7 tahun saya berada di sini. Ini cuma ada 2 kamar, 2 kamar. Ini satunya ini yang tadi saya tunjukkan, terus satunya depan, terus tengah itu ruang tamu. Saya di sini selama 7 tahun. Hitungannya saya semi ndeleki status saya, semi. Hanya orang-orang tentu yang tahu. Hanya kalangan-kalangan tentu yang saya tahu kondisi rumah saya yang sebenarnya bagaimana.
itu hanya beberapa orang aja. Selebihnya tidak pernah tahu bagaimana bentuk rumah saya. Baru kali ini saya mengekspos, baru kali ini saya mempublish ya. Bahasa keren mempublish, baru kali ini saya berani mempublish. Karena hitungannya setelah saya punya rumah lagi, bisa bangun tak ketang wujudnya, tapi sama diri, itu saya berani. Memang dari dulu waktu saya mempunyai channel, aku ingin syuting rumahku ning sok ben. Nek wis aku terus siap. Kamar depan, ini kamar belakang, ini kamar saya di sini. Terus ini kamar anak saya. Cuma saya jarang tidur ini jarang. Saya tidur di jobo. Karena ini tidak punya pintu, tidak ada pintu. Nah, ini rantai pintu belas sama sekali. Nah, biasa jajal. Dengan belantaikan ini dulu tanah, sing lepo aku. Ini dulunya tanah. Terus tak lepo sak isaku. Atasnya itu masih memakai bambu. Masih memakai bambu. Dan bambunya pun sudah lama. Ini sudah lama. Ini yang ngecat ya saya, ini yang bentuk ini juga saya. Ini kebutuhan untuk selfie, untuk memamerkan di mana. Wah, aku di rumah saya di sini, nggak mungkin kemana-mana. Saya rotok patut di saat itu. Ini tak kira konco-konco ora pangkling karo tulisan ini, karo background ini kan. Ini pertama kali saya hitungane gawe Q&A sinau wayang bareng-bareng di sini. Mengawali live streamingnya saya pertama kali di sini dengan tulisan sak karepe dhewe. Lho. Ini nek wis kulino ikuti Q&A dhisik pasti paham. Dan setelah ini pindah ke sini. Ini. Lho, rekaman jono. Oh, jadi sistemnya gini kelihatannya kan nggak kelihatan jelek. Setelah ini pindah ini, loh, nih background yang merah ini. Saat saya kadang buat video, backgroundnya ini bata merah ini. Kalau dinginnya kelihatannya ya lumayan, loh. Tapi kalau nanti diginin, nah, badalah ya lah. Nah ini guys, ini saya mau baru memperlihatkan rumah saya yang kelima, dalam arti ngontrak nomor ping 5 di sini. Saya di sini hitungannya sebenarnya setelah berjalannya waktu 1-2 tahun, 3 tahun akhirnya saya terbiasa dengan kehidupan dengan rumah yang kayak gini, yang dulunya itu manus apa itu pindah dari orang ini. Sementara 1 tahun 2 tahun saya kaget. Tapi setelah berjalan waktu, kira-kira sekitar saya 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun lah saya di sini. Hitungannya aku mulai merenung, mulai sering merenungkan diri, mempertimbang, hitungannya ya nimbang-nimbang lah kelakon kawuri, aku nanti kayak ini. Itu akhirnya, oh ya, saya di sini 3 tahun kalau tidak salah. Akhirnya saya memiliki tanah yang saya tempati itu 3 tahun 4 tahun. Akhirnya saya ya bisa menempati rumah yang sekarang, mempunyai tanah dulu. Dengan hasil merenung, terus ngotak-atik, terus nintingi pemikiran, kelakuan dan sebagainya, akhirnya saya mulai sadar bahwasanya inilah kehidupan, inilah perjalanan hidup. Ceritanya kudu ngono. Kenapa saya harus malu? Kenapa saya harus menutupi kehidupan saya? Kenapa saya tidak mengakui bahwa ini rumah saya? Akhirnya saya merenung, tak gulai, tak uncai di sing apik, di sing elek. Akhirnya saya terus menyadari ya wis pancen lakonku ya kudu ya apapun yang terjadi ya udah. Sebelumnya saya belum bisa menerima dengan kondisi wong saya maune sama HP, mobil okeh, kendaraan okeh, akhirnya tidak punya apa-apa. Wong nek lagi dididik godane luwih akeh daripada orang didik. Lebih besar wong duwe daripada sing ora duwe.
Akhirnya saya gak welcome lah, terbuka lah. Mulai dengan adanya di YouTube, bla 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 bla, akhirnya terus saya nyeleng, ndang duwe omah dhewe lah. Wong selak tuwa lah ya. Karena jujur aja namanya rumah tangga, kalau kita belum punya rumah itu pikiran cuk maludul ngetan ulang. Itu saya jujur. Itu yang geramyang, itu kemerungsung dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk membangun rumah itu 2021 bulan Maret kemarin. Bangun rumah setelah apa-apa sak wujud-wujud yang penting iso diguyub ora kebedanan ora kepanasan. Enek kamare komplit, enek kamar mandi dan dapur, itu sudah memenuhi syarat. Akhirnya 2021, akhirnya Mei 2021 saya pindah, tepatnya tanggal 1 Juni saya pindah di rumah yang saya tempati sekarang. Nah itu nek kira tempat omahku sing saiki tak kira paham lah kulino vlog dan rumah iki. Nah inilah perjalanan hidup saya ya. Sekilas sedikit tentang kehidupan saya. Bagaimana perjalanan seorang di channel ini. Saya banyak lika-liku kehidupan yang sangat mengasihkan lah. Yang sangat mengasihkan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Contohnya ning kene akhirnya saya iso ini. Wong nek jeneng orang duwe ya. Dengan orang tidak punya terus akhirnya nenuwun karo Gusti Allah akhirnya terus pengen punya niat baik akhirnya bisa kasembatan lah. Jadi alhamdulillah muji syukur yang teng Gusti Allah ya. Akhirnya saya bisa punya rumah sendiri walaupun paribasan yang megap-megap tapi apapun yang terjadi itu demi anak dan istri dan cucu ya. Alhamdulillah hitungan saiki di omah dhewe ra ketang wujude minimal pikiran beda. Pikiran kita sudah lain daripada saya waktu di sini karena kalau ini aku kemerungsung. Di sini saya kemerungsung jujur aja. Wis pikiran cek ngalung ngeten lho, tapi di sana alhamdulillah wis rodok semeleh rasane wis beda. Ngaten nggih guys, ini tadi sedikit saya mereview rumah ini. Sedikit saya nuduhke kaya ngene iki lho. Ya muga-muga bermanfaat ya buat panjenengan. Terutama bagi misorku sing hitungane durung mapan, durung iso mulur. Nah, Mbak Una ini bisa bermanfaat ke panjenengan, iso motivasi panjenengan. Oh perjalanane Pak Diki ngono kae lah. Itu mbok menawa nggih jenenge ora ngerti. Muga-muga iso motivasi panjenengan. Ngaten nggih. Guys, terima kasih matur nuwun. Nanti ketemu di video-video selanjutnya. Wis pokoke donga-donga muga-muga panjenengan bareng sehat walafiat, selalu positif thinking. Apalagi di masa pandemi rasa mempunyai pemikiran yang neko-neko, yang penting semangat untuk hidup, semangat untuk sehat. Ngaten kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.